3. Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Kita ketemu lagi di hari yang terakhir dalam rangkaian acara 20 hari ya. Hari ini adalah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kita sekalian. Nah saudara, sebelumnya saya minta maaf, saya mau minum dulu nih. Haus nih. Enak. Cukup. Ya, saudara pernah makan seafood? Ya, seafood itu ada kerang, ada kepiting, ya ada udang. Ya, pada pagi hari ini saya mau kasih tahu ada satu gambaran tentang kepiting dengan kerang. Kerang itu binatang yang paling malam, saudara. Meskipun dia punya rumahnya keras, ya, cangkangnya itu rumahnya itu keras, tapi dia binatangnya dalamnya lunak. Lunak, udah gitu dia nggak punya mata, saudara. Punya mata tapi nggak bisa melihat, jadi dia buta. Kasihan. Jadi pada waktu dia rumahnya buka, terus ada ikan-ikan kecil datang menggigit, dia punya tubuh yang lunak itu, ya. Kerang itu baru nutup. Jadi udah sakit dulu, baru dia nutup. Nah di lain pihak ada kepiting-kepiting kecil yang melihat kerang-kerang itu. Ya aduh kasihan banget ya katanya. Terus kepiting itu nyamperin kepada kerang. Dia tanya, "Halo, Rang, saya kasihan ngeliat kamu, kenapa?" "Karena kamu selalu menderita sakit dulu baru kamu menutup." "Iya, habis gimana ya, saya nggak bisa ngelihat. Saya punya mata cuma tidak bisa melihat." Ya. "Oh enggak, sekarang kita kerjasama, ya. Boleh nggak saya masuk dalam rumah kamu? Nanti kalau misalnya ada ikan-ikan kecil yang datang mau menggigit kamu, saya kasih tahu, kamu buru-buru tutup." Terus kerang-kerang itu mikir, waduh, kalau di rumah saya dikasih tempat buat kepiting kecil ini, nanti sesak ya. Dia mikir-mikir gimana ya. Nah, ada kerang-kerang itu banyak, dia lihat ada sebagian kerang yang mau terima, ada sebagian kerang yang tidak mau terima. Nah, kerang-kerang yang menerima ini akhirnya memperbolehkan kepiting itu tinggal di dalam rumahnya. Nah, saudara, pada waktu dia buka tutup rumahnya, tiba-tiba ada ikan kecil yang biasa makan kepada tubuhnya yang lunak itu, ya. Nah, pada waktu ikan-ikan itu mendekat, kepiting yang ada dalam kerang itu buru-buru kasih tahu, "Tutup, ada bahaya." Nah, kerang itu menutup. Udah tutup, akhirnya setelah kepiting itu setelah ikan-ikan pergi itu, maka kepiting itu bilang, "Buka deh nanti." Jadi, saudara, ada dua hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah mau jadi kerang yang membuka hati atau memberi tempat bagi kepiting, atau menjadi kerang yang tidak memberi tempat kepada kepiting. Kerang-kerang yang memberi tempat kepada kepiting untuk tinggal di dalamnya itu selalu mendapatkan perlindungan, selalu mendapatkan pertolongan, jadi nggak terasa sakit lagi. Sementara kerang-kerang yang tidak memberi tempat kepada kepiting kecil untuk tinggal di dalamnya, dia selalu mendapatkan kesakitan karena dia tidak ada yang menolong. Nah, saudara, Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sekalian adalah penolong bagi kita sekalian. Nah, pada pagi hari ini tinggal pilihan tergantung di tangan saudara, ya. Mau kasih kesempatan bagi Roh Kudus untuk tinggal dalam kita atau tidak. Kita ingat kepada ilustrasi tadi, kerang-kerang yang memberi tempat bagi kepiting kecil untuk tinggal di dalamnya, dia tidak menderita sakit lagi. Sementara kerang-kerang yang tidak memberi tempat bagi kepiting, dia selalu menderita kesakitan. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberitahukan ada 5 langkah untuk kita memberikan Roh Kudus itu masuk dalam hati kita. Ya. Langkah yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita nggak datang, ya bagaimana bisa Tuhan masuk ke dalam hati kita?
Matius pasal 11 ayat 28 di situ dikatakan, marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Nah, pagi hari ini undangan itu diberikan, dilemparkan, dibagikan bagi kita sekalian. Mau terima undangan atau enggak? Kalau kita mau terima undangan itu, biarlah kita mau datang kepada Tuhan. Bagaimana satu pujian mengatakan, ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Langkah yang pertama adalah kita mau datang kepada Tuhan. Nah, saudara, gambaran ini gelas yang berisi sirup tadi, itu adalah hidup kita. Kalau kita mau terima Roh Kudus, kita harus datang kepada Tuhan. Ini lambang Roh Kudus. Ya, air dalam botol ini adalah lambang Roh Kudus. Kita datang kepada sumbernya, yaitu Roh Kudus, maka Dia akan memberikan pada kita. Langkah yang pertama, kita harus datang. Nah, langkah yang kedua, saudara, datang aja belum cukup. Kita harus mendekat. Karena bagaimana kalau kita datang tidak mendekat, kita menjauh, gak mungkin kita bisa diisi. Ya, kita udah datang dan mendekat pada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang kedua di situ dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan memberikan ketenangan bagi kita sekalian. Hanya dekat Allahku rasa tenang hati. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Saudara, kita sudah melakukan 2 langkah. Yang pertama, kita datang, kita mendekat. Yang ketiga, kita udah datang, kita mendekat, tapi langkah yang ketiga adalah kita harus membuka. Karena bagaimana mungkin air dalam botol ini dituang kalau belum dibuka? Gak mungkin. Tuhan juga tidak memberikan, karena akan percuma saja, dia akan tumpah. Mendingan diberikan kepada orang lain yang membuka hatinya. Kita harus buka. Kita harus buka. Jangan ditutup lagi, supaya air ini bisa kita tuang. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 di situ dikatakan, tengoklah, aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, maka aku akan masuk kepadanya, lalu makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Langkah yang ketiga adalah kita membuka hati. Kita naikkan pujian, ku buka hatiku, ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kita udah lakukan 3 langkah. Yang pertama kita datang, kita mendekat, terus kita udah buka. Tapi langkah keempat yang harus kita lakukan adalah kita merendahkan diri. Karena kalau kita tinggi hati, ya, gak mungkin air ini bisa dituang. Gak mungkin. Jadi kita harus merendahkan diri. Semakin kita rendah, maka semakin mudah air itu masuk. 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 dan ke-6 mengatakan, Tuhan melawan orang yang sombong, orang yang tinggi hati, tapi Dia akan meninggikan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Kita harus sujud di altarnya. Sesujud-sujudnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, kita sudah datang, kita sudah mendekat, kita sudah buka hati, kita sudah merendahkan diri. Tapi langkah yang kelima yang harus kita lakukan adalah yang paling penting, saudara. Ya, Roh Kudus tidak mau bercampur dengan kehidupan kita yang lama. Seperti terang dengan gelap, tidak mungkin bisa bersatu. Langkah yang kelima yang harus kita lakukan adalah kita membuang perkara-perkara yang lama. Kolose pasal 3 ayat yang 8, kita harus buang perkara-perkara lama. Itu apa? Perkara-perkara kedagingan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, kepentingan diri sendiri. Itu harus kita buang. Perselisihan, semuanya harus kita buang. Kepentingan diri sendiri juga harus kita buang. Kita buang. Emang sayang, saudara, kalau kita membuang segala sesuatu yang enak ini. Seperti tadi kita di awal, manis, saudara. Kita harus membuang. Tapi sebagaimana dikatakan, terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Jadi kita harus buang. Meskipun sayang, buang. Buang semuanya, sampai habis, sampai tuntas. Nah, kalau kita sudah lakukan itu semua, ini juga harus dibuang. Ini penyebabnya nih. Kita sudah lakukan itu semua, baru langkah yang terakhir itu bisa terjadi. Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpahnya. Kita sudah datang, kita sudah mendekat, kita sudah buka hati, kita sudah merendahkan diri dan kita sudah buang, maka Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpahnya. Saudara lihat, terus semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan kita, semakin dipenuhi terus, bahkan sampai meluber terus, saudara terus kita merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, semuanya. Nah, saudara lihat, Roh Kudus akan dicurahkan dengan limpahnya. Bahkan kita dikatakan berenang di dalam Roh Kudus. Setiap waktu, setiap hari kita berada dalam Roh Kudus, pimpinannya ya saudara. Kita naikkan satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Biarlah kita naikkan pujian ini dengan kerendahan hati kita, agar Roh Kudus mau diam di tengah kehidupan kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang.
Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hidup kami. Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah jikalau ada di antara kita sekalian yang rindu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, mari kita datang pada Tuhan. Kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, sementara tangan kiri kita taruh di dada kita. Dan saya akan berdoa bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus, Engkau melihat umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka merindukan kuasa Roh Kudus itu masuk dalam kehidupannya. Mari Tuhan, Engkau lihat pada tangan-tangan yang diangkat. Engkau melihat kerinduan hati setiap umat-Mu Tuhan. Engkau menjamah di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah kuasa Roh Kudus akan menguasai dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan, yang merindukan kuasa Roh Kudus itu datang ke dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya kalau kami datang kepada Tuhan, kami mendekat kepada Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami buka hati, dan kami sudah tinggalkan perbuatan-perbuatan kami yang lama, maka Roh Kudus itu akan betah tinggal di dalam kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah akan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.